저 개새끼 미쳤나 진짜. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tori, tontonan ringan. Kali ini saya akan membahas film Korea yang berjudul A Hard Day tahun 2014. Film thriller ini menyimpan banyak misteri yang akan membuat kita semua penasaran. Baiklah, kita mulai ke pembahasannya. Sesuai dengan judul filmnya, Hari yang Sulit. Dengan menampilkan adegan awal, Detektif Go yang sedang dalam perjalanan menuju rumah. Detektif Go yang saat itu dari pesta minum-minum rekan kerjanya, kemudian di tengah jalan dia mendapat kabar bahwa ibunya meninggal. Jadi dia terburu-buru dalam perjalanannya. Dan tiba-tiba dia melihat ada anjing di tengah jalan. Ketika dia ingin menghindar, di depan sudah ada orang dan kemudian dia menabrak orang itu. Dengan ketakutan, Detektif Go keluar untuk memeriksa kondisi orang itu. Dan ternyata kondisinya tidak sadarkan diri, berlumuran darah. Setelah diperiksa, ternyata orang tersebut sudah meninggal. Di tengah kebingungannya, Detektif Go menerima telepon dari anaknya. Detektif Go ini punya satu orang anak perempuan, tetapi dia sudah bercerai dengan istrinya. Jadi anak perempuannya ini biasa dititipkan ke adik perempuannya. Tiba-tiba dari kejauhan, mobil patroli polisi datang mendekat. Dengan sangat terpaksa dia menyeret orang yang baru saja dia tabrak. Dia menyeret ke tepi jalan dan bersembunyi. Setelah mobil patroli polisi berlalu, dia memasukkan orang itu ke dalam bagasi mobilnya. Kemudian Detektif Go melanjutkan perjalanan. Dan ternyata ada polisi lalu lintas yang sedang melakukan operasi orang mabuk. Detektif Go ini menolak diperiksa. Dan hal ini membuat para polisi lalu lintas curiga. Ditambah lagi polisi lalu lintas ini melihat mobil Detektif Go ini retak. Akhirnya, polisi lalu lintas meminta Detektif Go untuk keluar mobil. Muncul perdebatan dan menarik perhatian polisi lainnya. Karena dompetnya ketinggalan, Detektif Go meminta mereka untuk menghubungi kepolisian untuk membuktikan dirinya adalah polisi. Dalam perdebatan itu, seorang polisi lainnya mendekat ke arah mobil detektif. Bahkan, salah satu dari polisi ini langsung membuka bagasi mobil tersebut yang langsung membuat detektif menahan dan memukul polisi itu. Dan terlibatlah mereka dalam perkelahian. Sampai akhirnya Detektif Go ditembak dengan pistol listrik dan tak sadarkan diri. Para patroli polisi mendapat kabar bahwa orang itu adalah benar seorang detektif. Di scene lainnya terlihat meja kantor Detektif Go yang sedang dalam pemeriksaan oleh kejaksaan karena diduga adanya kasus penyuapan. Setelah diperiksa ternyata benar, di dalam meja ditemukan banyak uang dan tidak hanya itu saja, di sana pun ditemukan daftar para polisi lain yang menerima suap. Sementara itu, Detektif Go yang sudah sadar dari pingsan terlihat sedang menghukum para polisi patroli itu. Dan dia kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil dia menerima pesan bahwa Detektif Go ketahuan menerima suap yang membuat Detektif Go semakin tertekan hari itu. Benar-benar hari yang sulit. Sesampainya di rumah, teman-teman yang dari kepolisian yang menerima suap pun datang. Mereka semua menyalahkan Detektif Go karena kunci meja tidak diberikan kepada mereka. Sempat ribut, namun akhirnya dihentikan oleh adik detektif dan mengatakan kalau ibunya akan dimasukkan ke dalam peti
Detektif Go melihat proses ibunya dimasukkan ke dalam peti dan diminta untuk memasang paku di peti tersebut. Tiba-tiba, detektif mendapat pesan lagi yang mengatakan bahwa kejaksaan sedang dalam perjalanan ke rumah detektif Go dan mereka akan segera menggeledah mobil detektif. Detektif Go pun teringat akan jasad pria yang masih ada di dalam bagasi mobilnya. Dia mencari cara untuk menyembunyikan jasad pria ini. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membeli balon dan membuka lorong yang terhubung langsung ke ruang jenazah ibunya berada. Dan memasukkan mainan anaknya ke dalam lorong itu. Kira-kira kalian bisa nggak tebak rencana apa yang Detektif Go buat? Detektif Go kembali ke dalam ruang jenazah ibunya. Terlihat di sana sudah tidak ada orang lain. Dengan membawa balon, dia melepaskan balon-balon itu hingga menutupi CCTV di sana. Dan membuka lorong yang terhubung langsung ke ruang jenazah ibunya. Dan mengambil mainan yang dia masukkan ke dalam lorong sebelumnya. Selagi menunggu mainannya berjalan, Detektif Go juga membuka semua paku yang sudah tertancap di peti ibunya. Sampai akhirnya peti terbuka. Terdengar suara pintu dari luar ingin dibuka. Tidak lain adalah petugas yang ingin masuk ke dalam. Heran karena pintu terkunci dari dalam, jadi petugas tidak bisa masuk. Lalu petugas itu menghubungi temannya untuk melihat CCTV. Dan temannya bilang kalau dia tidak melihat apapun. Karena CCTV itu sudah tertutup oleh balon. Dan petugas itu memanggil petugas lain yang memegang kunci tempat itu. Setelah mendengar petugas itu pergi, Detektif Go mengambil mainan yang di lorong dengan bantuan kayu salib yang ternyata ada tali yang cukup panjang pada mainan itu. Mainan itu membawa jenazah pria yang ditabraknya. Dengan penuh perjuangan, Detektif Go akhirnya berhasil memindahkan jenazah pria itu dari luar dengan melalui lorong tanpa diketahui sama sekali. Dan detektif memasukkan jenazah pria itu ke dalam peti jenazah ibunya dan mulai menutup peti rapat-rapat. Setelah tertutup, terdengar suara berdering dari dalam peti tersebut. Detektif membiarkan hal itu. Tak lama, datanglah petugas yang tadi yang mempunyai kunci tersebut dan masuk ke dalam ruangan. Dan akhirnya Detektif Go pergi dengan membawa balon. Esoknya di pemakaman ibunya, orang-orang keberatan membawa peti jenazah si ibu. Setelah tertutup tanah, detektif menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Tak lama, detektif mendapat kabar bahwa kasus suap dihentikan. Jadi jaksa kemarin hanya menyita uangnya saja dan tidak mengusut kasusnya. Tidak sampai di situ, Detektif Go menabrakkan mobilnya ke mobil patroli polisi yang sedang berhenti. Dengan begitu, dia mempunyai alasan untuk mengganti kaca mobil yang retak dan bumper mobilnya. Namun masalah tidak selesai sampai di situ. Ketika kembali bekerja, dia mendapatkan kasus pembunuhan yang masih buron. Foto tersangka tersebut adalah orang yang ditabrak oleh Detektif Go. Nama pria itu adalah Lee Guangmin. Terlihat Detektif Go yang tidak tenang karena dia tahu Lee sudah meninggal. Hal itu membuat Detektif Go gusar. Ketika para polisi masuk, mereka tidak menemukan Lee di sana, hanya menemukan KTP-nya saja. Namun pencarian tidak sampai di situ. Detektif Go melihat anjing yang dulu hampir ditabraknya dan dia mengikuti anjing itu. Anjing itu menuntunnya ke jalan dan Detektif Go sadar anjing itu menuntun ke lokasi di mana Detektif Go menabrak pria itu dan terlihat meninggalkan jejak karena di aspal jalan terdapat jejak ban mobil dan pecahan kaca. Ketika sedang mengamati, polisi lalu lintas datang.
Polisi lalu lintas itu mendapat laporan kecelakaan, jadi polisi itu ke lokasi itu. Di sana dia mengambil pecahan kaca. Dan polisi itu berkata bahwa korban ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dan pelakunya melarikan diri. Tersadar bahwa yang diceritakan polisi itu adalah kasus tabrakannya dengan Lee. Polisi itu juga menunjukkan CCTV yang ada di atas tiang, yang artinya kejadian tabrakan itu terdeteksi di CCTV. Detektif Go langsung menawarkan diri untuk langsung mengecek CCTV itu. Namun, permintaannya ditolak oleh ketua tim investigasi. Dan ketua tim itu memerintahkan Detektif Choi untuk memeriksa CCTV. Ketika Detektif Choi sedang memeriksa rekaman CCTV, datanglah Detektif Go. Beruntungnya kualitas gambar itu jelek dan tidak menyorot ke semuanya. Selagi diamati oleh Detektif Choi, dia mengamati mobil tersebut yang ternyata sama dengan yang dikendarai oleh Detektif Go. Beruntungnya lagi, mereka tidak bisa memeriksa plat nomornya. Esoknya, Detektif Go mendapatkan daftar catatan pengendara yang mempunyai mobil tersebut. Dan namanya masuk dalam daftar catatan itu. Kemudian, telepon kantor pun berdering. Detektif Go langsung mengangkat telepon itu. Penelpon itu ingin melaporkan kasus pembunuhan Lee Guangmin. Terkejut, Detektif Go langsung menutup telepon itu. Penelpon itu pun kembali menelpon dan langsung mengatakan pembunuh Lee adalah Detektif Go. Detektif Go pun langsung menutup kembali telepon itu. Tak lama, handphonenya berdering dan nomor tidak dikenal pun masuk. Sempat ragu, akhirnya Detektif Go pun mengangkatnya. Dia menerima telepon sambil berjalan keluar ruangan. Penelpon itu tahu semua apa yang dilakukan Detektif Go. Dari membunuh Lee sampai memperbaiki mobil untuk menghilangkan jejak. Mengancam akan lapor ke polisi jika Detektif Go menutup teleponnya. Mau tidak mau, Detektif Go mendengarkan si penelpon. Sambil terus penelpon, dia mencari si penelpon itu. Saat itulah telepon kemudian ditutup. Dan melihat dari kejauhan ada penelpon di telepon umum dan langsung pergi dengan menggunakan taksi. Akhirnya Detektif Go pun mengejarnya. Hingga akhirnya di lampu merah, orang itu tahu kalau sedang diikuti oleh Detektif Go. Detektif Go yang panik langsung keluar mobil. Tetapi mobil itu berhasil putar balik dan kabur. Sejak hari itu, Detektif Go semakin tidak tenang. Kemudian rekan kerjanya datang dan mengatakan kepada Detektif Go bahwa HP Lee Guangmin berada dekat lokasi makam ibunya. Saat itu Detektif Choi sadar kalau Detektif Go memperbarui bemper mobilnya. Di kantor, mereka mendapat telepon lagi. Dengan panik, Detektif Go langsung menutup teleponnya dan membuat semua orang di kantor itu memandang heran karena berkali-kali telepon masuk dan berkali-kali itu pula teleponnya ditutup. Membuat seorang polisi datang dan langsung menampar Detektif Go. Rupanya, detektif tersebut adalah Detektif Park Chang-min, orang yang selama ini meneror Detektif Go. Sejenak, Detektif Go terdiam dan menahan sakit akibat tamparan itu. Detektif Park lalu mendekat dan minta maaf, kemudian izin ke kamar mandi. Dengan sengaja, Detektif Go datang ke kamar mandi dan menemui Detektif Park. Tanpa basa-basi, Detektif Park langsung meminta Detektif Go untuk membawa Lee Guangmin ke hadapannya. Tetapi Detektif Go mengaku tidak tahu keberadaan Lee Guangmin. Detektif Go langsung menghajar Detektif Park. Akhirnya, mereka berdua bergelut di kamar mandi. Hingga kepala Detektif Go ditenggelamkan ke dalam kloset dan akhirnya ia menyerah. Detektif Park meminta Detektif Go membawa jasadnya malam ini. Mau tidak mau, Detektif Go harus membongkar makam ibunya. Jika ia tidak menuruti permintaannya,
maka dia akan dilaporkan atas pembunuhan Lee Guangmin. Detektif Go memeriksa jasad Lee dan ternyata ditemukan luka tembak di bagian dada Lee. Jadi penyebab kematian Lee ini bukan karena tertabrak oleh Detektif Go. Tidak hanya itu, Detektif Go pun langsung memeriksa kediaman Lee dan mengecek ponsel Lee. Kemudian, telepon milik Lee pun berdering. Penelpon itu mengatakan kekhawatirannya kalau Lee dibunuh oleh Park Chang-min. Detektif Go segera menelusuri si penelpon ini. Karena dia punya akses ke kepolisian, akhirnya Detektif Go dengan mudah melacak si penelpon ini dengan bantuan temannya. Di waktu yang bersamaan, Detektif Choi melihat tagihan perbaikan mobil Detektif Go yang berada di atas mejanya. Detektif Choi tersadar bahwa ada yang tidak beres. Detektif Go berhasil menemukan lokasi si penelpon dan mendapatkan fotonya. Penelpon itu mencoba kabur, tetapi dikejar oleh Detektif Go. Penelpon itu berhasil ditangkapnya dengan mengancam akan dilempar dari atas gedung. Detektif Go mengorek informasi dari si penelpon, alasan mengapa Detektif Park membunuh Lee. Orang itu pun mengatakan kalau Lee mencuri kunci Detektif Park. Kunci itu adalah kunci gudang yang berisi uang. Jadi, Detektif Park ini punya bisnis narkoba. Narkoba ini didapat dari bea cukai hasil penyelundupan banyak orang. Karena bisnis berkembang dengan pesat, banyak orang yang ingin bergabung, termaksud Yakuza. Dan pada saat Detektif Park akan menandatangani kontrak dengan Yakuza, Lee kabur dan membawa kunci Detektif Park. Diketahui juga kalau Lee ini suka membawa barang-barang penting. Jadi kemungkinan kunci itu masih ada pada badan Lee. Detektif Go pun langsung menyelidiki Lee ke seluruh badan dengan pendeteksi logam. Detektif Go menemukan bahwa ada sesuatu di bokong Lee. Dan benar, Detektif Go menemukan kunci tersebut. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang datang. Ternyata orang itu adalah Detektif Choi. Detektif Choi langsung memborgol Detektif Go. Di dalam mobil, Detektif Choi berkata kalau Detektif Go merusak penyelidikan dan membahayakan banyak orang dan akan diancam hukuman 16 tahun penjara. Hanya saja, Detektif Choi kala itu merasa kasihan karena kemudian hal tak disangka pun dilakukan oleh Detektif Choi. Ia merobek bukti yang mengarah ke Detektif Go yang menandakan bahwa dia berada di lokasi tabrakan pada saat itu. Dan saat itulah Detektif Go mengatakan kepada Detektif Choi bahwa dia diancam oleh Detektif Park. Tak lama, Detektif Go mendapat telepon dari Detektif Park. Di telepon itu, Detektif Park meminta ia untuk keluar dari mobil. Akhirnya dia menuruti permintaannya dan segera keluar dari mobil. Setelah itulah kotak besar jatuh menghantam mobil yang di dalamnya ada Detektif Choi. Melihat kejadian itu, Detektif Go hanya bisa menangis karena kehilangan teman sekaligus rekan kerja yang peduli terhadapnya, serta menyimpan dendam yang amat besar terhadap Detektif Park. Dan Detektif Park menyebut anaknya dalam obrolan telepon tersebut. Merasa terancam, segera Detektif Go pulang ke rumahnya untuk mengecek keadaan adik dan anaknya. Menurut adiknya, Detektif Park memang datang dan meninggalkan mainan untuk anaknya. Jadi, jika Detektif Go tidak melakukan apa yang diperintah oleh Detektif Park, jelas keluarganya akan terancam. Kemudian Detektif Go merencanakan sesuatu dengan menyiapkan pistol, bahan peledak yang serta pemicunya sudah ia pasangkan di bokong jasad Lee. Setelah itu ia datang ke tempat pertemuan, menyerahkan jasad Lee ke Detektif Park. Detektif Go diperiksa dan pistolnya diambil. Detektif Park juga memindai jasad Lee dengan pemindai logam untuk memastikan kalau kunci miliknya masih berada di dalam jasad Lee. Dan ternyata benar masih ada.
Setelah berbalik badan, Detektif Go menekan tombol pemicu. Hanya saja, Detektif Park justru ingin membunuh Detektif Go. Akhirnya Detektif Park tak jadi menembak Detektif Go dan masuk ke dalam mobil. Baru jalan beberapa meter, mobil pun meledak dan akhirnya jatuh ke danau. Dengan gerak cepat, Detektif Go langsung mengambil peluru yang tadi dibuang untuk jaga-jaga jika Detektif Park muncul ke permukaan. Memastikan Detektif Park tidak muncul ke permukaan, Detektif Go pergi. Saat Detektif Go menelpon untuk menanyakan kasus Lee, tiba-tiba saja Detektif Park datang dengan kepala yang berdarah-darah ke rumah Detektif Go. Ternyata dia masih hidup. Kemudian mereka berkelahi lagi hingga kondisi rumah berantakan karena perebutan pistol. Namun pistol itu tersangkut di bawah lemari hingga akhirnya pelatuk pistol pun terlepas dan mengeluarkan peluru yang tak disangka mengenai Detektif Park dan akhirnya mati saat itu juga. A hard day yang dialami Detektif Go pun berakhir. Kepolisian akhirnya menemukan bangkai mobil Park di danau. Semua kebusukan tentang Detektif Park dan Detektif Go pun terungkap. Detektif Go pun memutuskan untuk berhenti menjadi polisi. Atas rasa bersalahnya kepada ibunya, ia memperbaiki makam ibunya dan piknik sejenak sambil memikirkan untuk berbisnis. Di sela-sela itu, anak Detektif Go yang sedang bermain-main kemudian menemukan benda yang tak asing menurut Go. Ialah kunci Detektif Park. Akar masalah dari hari-hari sulitnya. Detektif Go pun lalu mengambil kunci tersebut dan menuju tempat gudang uang tersebut. Sambil membawa tas dengan kunci yang dimilikinya, Detektif Go bisa masuk ke sana dengan mudah. Setelah diantar ke gudang uang yang ada melebihi ekspektasinya. Bahkan tas yang dibawa pun tidak cukup. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Baiklah, sekian dulu untuk review film A Hard Day. Ini film bagus banget untuk ditonton. Bagi yang suka thriller, misteri, harus nonton. Support terus channel kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe. See you to the next video. Bye-bye.